Sesaat lagi akan Anda dengarkan Radio Talk Show bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, Jalan Undaan Wetan nomor 40 sampai 44 Surabaya. Telepon 031 531 8000, WhatsApp 0812 3130 8000, Instagram @adihusada.uw, website undaan.adihusada.com. Selamat siang sahabat Sonora, senang sekali di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali. Tentu saja semoga semua dalam keadaan yang happy dan juga sehat gitu ya. Karena sehat itu mahal. Kalau kita sudah sakit gitu ya, waduh biayanya jauh lebih mahal gitu. Jadi lebih baik kita menjaga kesehatan kita dan tentu saja ngobrolin soal kesehatan. Nah, pas banget di siang hari ini dari jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore kita akan ngobrol bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan gitu ya. Ada dokter yang luar biasa yang akan siap membagi informasi untuk kita semua. Saya Gorda Gerlandia yang akan menemani Anda sahabat Sonora. Dan tentu saja di siang hari ini siaran ini selain live di FM 98 Surabaya, kita juga bisa didengarkan melalui streaming sonorasurabaya.com, dan kita juga live on YouTube channel Sonora Surabaya dan live di Facebook Sonora FM Surabaya. Nah, sembari nanti kita berbincang, kalau ada pertanyaan silakan saja sahabat Sonora menghubungi WhatsApp di 0811 304 9800, bisa juga telepon di 031 7327102 dan di chat YouTube Sonora langsung ya, di Sonora Surabaya, langsung masuk di chat komentar saja di situ. Dan kita membahas mengenai mitos dan fakta kehamilan gitu ya, karena saat sedang mengandung gitu ya, nggak jarang kita tuh sering mendengar berbagai mitos kehamilan gitu ya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh ngelakuin itu gitu ya. Jadi banyak larangan-larangan, bener nggak sih? Itu tuh sebenarnya fakta atau hanya sebuah mitos? Nah, kita akan membahasnya gitu ya secara lengkap dan tuntas bersama dengan Dr. Yedi Unggul Prabowo, SPOG, spesialis obgyn Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Selamat siang Dr. Unggul. Selamat siang Kak Gorda. Langsung ini ya dok ya. Wow gitu ya. Dibuka dengan tidak boleh ini, tidak boleh begitu gitu ya. Ini menarik gitu, betul, karena memang kalau ngomongin soal mitos itu sudah dari zaman dulu gitu ya. Jadi antara budaya dan kebiasaan begitu. Ya. Oke, sebelum mengarah ke situ, kita juga kehadiran Dr. Sylvia Sumitro selaku Humas Marketing Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Selamat siang juga Dr. Sylvie. Selamat siang Mbak Gorda. Sehat ya dok? Amin, sehat. Oke, baik. Nih langsung nih dokter, mungkin diberi informasi ke sahabat Sonora gitu ya, supaya nggak salah kaprah juga gitu. Apalagi di zaman sekarang yang sebetulnya dunia digital itu semakin bisa mendapatkan banyak informasi begitu ya. Cuman kadang kita tuh bingung, ini bener enggak. Nah, ini mumpung ada spesialis obgyn di sini nih, ada Dokter Unggul gitu ya. Nah, terkait dengan mitos-mitos yang ada seputar kehamilan, ini bagaimana dokter? Terima kasih. Jadi memang selama ini di masyarakat, khususnya apalagi untuk wanita yang baru pertama kali hamil, itu kan selalu secara psikologis timbul banyak pertanyaan, kecemasan. Ini harus bagaimana, apa yang harus dipersiapkan selama kehamilan. Nah, ini mungkin ada baiknya juga mereka bisa browsing, bisa lihat ke internet segala macam, ke media sosial. Akan tetapi memang masih banyak di antara kita semua di masyarakat itu namanya urban legend gitu. Hal-hal yang dikatakan bener nggak sih gitu ya, ternyata memang ada yang benar, ada yang enggak misalkan. Kalau hamil saya selalu ditanya hal-hal yang besar. Antara lain kalau saya golongkan itu mesti pertanyaan seputar makanan, apa yang harus dimakan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu ya. Lalu seputar lifestyle, harus bagaimana, olahraganya apa, geraknya bagaimana, aktivitas bekerja apa, masih boleh apa enggak gitu. Ada banyak kekhawatiran. Lalu yang ketiga, nah ini masalah estetika, kecantikan. Boleh enggak sih sebetulnya
ke salon gitu ya, kan Cat kepingin rambut. kan, Iya, walaupun iya hamil gitu, tapi tetap kelihatan cantik gitu ya, tetap modis gitu ya, itu hal-hal yang paling sering disampaikan ke kami gitu. Ya memang banyak yang kita harus saring ya, ada yang benar, ada juga yang kurang tepat, misalkan boleh nggak sih makan nanas gitu. Ya, Ya paling sering itu saya ditanya, betul. makan nanas keguguran nggak dok? Kalau nanasnya 1 truk, wah itu keguguran. Prinsipnya nggak ada, mungkin karena dianggap bahwa kalau kita bikin daging supaya empuk gitu ya, terus dikasih parutan nanas jadi empuk gitu. Jadi kalau dimakan itu juga pengaruh ke bayinya, ke janinnya gitu ya. Nah sehingga timbul mitos makan nanas bikin keguguran nggak ya? Jawabannya nggak. Itu. Kalau kopi, nah ini untuk para wanita yang bekerja gitu ya, termasuk lifestyle kan, kopi boleh nggak kopi? Boleh aja, gitu. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi asal tidak berlebihan, tidak masalah. Karena untuk makanan ini kita ketahui bahwa seorang wanita dari normal ke hamil itu memang terpaksa ya, mau tidak mau ada perubahan pola makan. Jumlah kalorinya harus ditambah. Kalau mungkin dulunya masih memperhatikan penampilan gitu ya, masih berani mengatur pola makan, tidak makan ini, tidak makan itu, tapi pada waktu hamil mau tidak mau memang kecukupan gizi, kelengkapan gizinya, kebutuhannya itu juga harus lebih bagus. Jadi kalau kita ngomong 4 sehatnya itu ada karbo, tidak boleh dihilangkan ya, tidak dok? boleh dihilangkan. Kemudian tambah 5 sempurna sekarang ya, memang tambah susu, jadi memang kalorinya akan bertambah. Trimester 1 aja sudah harus bertambah sekitar 180 kalori setiap hari. Trimester 2 dan ketiga setiap harinya akan bertambah 300 kalorian. Kira-kira kalau kita hitung, kalau trimester 1 ketambahan 1 piring, 1 porsi itu bayangin. Trimester kedua ketiga ketambahan lagi 2 porsi, gitu 2 piring. Jadi memang akan membutuhkan nutrisi yang jauh lebih banyak. Itu termasuk kebutuhan susu. Sering saya ditanya, dokter, kalau awal-awal minum susu ibu hamil boleh nggak ya, gitu ya? Jawabannya boleh ya, boleh tidak. Gitu. Lah, kok gitu? Jadi pada awal kehamilan kita tahu bahwa nutrisi susu ibu hamil itu sangat lengkap. Semua ada, termasuk mineral. Tapi kenyataannya adalah bahwa pada trimester awal tidak semua mineral itu dibutuhkan langsung oleh sang ibu hamil tersebut. Jadi pada waktu trimester awal, trimester 1 khususnya bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, itu sang ibu ini itu sangat memerlukan, nomor 1 adalah asam folat. Sebetulnya itu yang diperlukan. Zat besi perlu nggak? Belum perlu. Itu di trimester pertama ya, dokter? Itu trimester pertama. Jadi memang intinya ada di situ. Sedangkan pada susu ibu hamil lengkap semuanya gitu. Iya, betul. Masalahnya adalah kadang-kadang pada trimester awal itu kan timbul rasa mual yang berlebihan. Nah, ini yang jadi permasalahan kalau dipaksakan untuk meminum sesuatu yang bikin enak ya. Betul. Jadi kalau malah keluar nanti. Nah, itu dia. Jadi akhirnya rugi, nggak dapat Iya, gizinya, akhirnya betul. rugi. Gitu. Jadi nggak usah dipaksakan. Tapi ada yang bilang, dok, istri saya itu kalau sejak awal saya kasih minum merek ini, dok, nggak apa-apa, cocok. Loh, silakan. Kalau cocok, tidak ada keluhan, silakan. Lanjutkan saja. Berarti bagus, cocok itu. Tapi kalau tidak cocok, nah untuk ibu-ibu, pesan saya untuk ibu-ibu yang selama kehamilan ternyata tidak bisa memasukkan nutrisi yang cukup pada awal-awal, itu tidak usah kecil hati. Karena tidak sebanyak itu sebetulnya diperlukan. Kalorinya oke, memang harus masuk gitu ya. Tapi pada kehamilan awal, hamilan 1, 2, 3 gitu, bulan ketiga itu si bayi ini di dalam rahim ibu itu masih punya cadangan makanan loh sebetulnya.
Betul. Jadi sudah ada dalam tubuh itu ya secara Luar biasa, alami ya. betul. Wow, Sudah, iya. Tuhan sudah kasih itu di dalam rahim itu masih ada cadangan makanan sehingga bayi masih akan tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan baik walaupun mamahnya nih berat badannya sampai turun. Ada yang seperti itu, muntah berlebihan, berat badan sampai turun. Nah ini yang kita harus ketahui, ibu-ibu juga harus tahu. Jadi nggak usah kecil hati. Aduh, aku dulu hamil awal nggak bisa makan minum ya gimana ya. Nanti anakku bodoh lagi ya. Mungkin kalau tangan kaki oke lah, tapi kan takut bodoh otak gitu. Nggak usah khawatir. Dan memang setelah memasuki bulan keempat cadangan makan ini akan habis, lama-lama hilang. Tapi biasanya setelah bulan keempat itu ibu sudah mulai mau makan. Nah ini kan bedanya. Itu makannya apa yang dimakan semua boleh. Prinsipnya matang. Oh harus matang ya. Betul, harus matang. Ada yang tanya lagi nih, Dok. Apa tuh, Dok? Saya kalau ini wanita karir nih, saya sering diundang pertemuan nih, Dok. Kita minum wine. Wow. Kalau itu saya bilang, aduh maaf Bu ya. Kalau alkohol terpaksa kita harus stop ya. Jadi apa boleh kalau minum alkohol stop, karena pada prinsipnya alkohol itu nggak ada baik-baiknya deh buat janin gitu. Jadi jangan diminum gitu karena bisa menimbulkan problem. Tapi kalau untuk makanan semua boleh asal matang. Jadi jangan sampai mentah. Oh, sayur-sayur pun juga ya, Dok? Betul. Betul. Sayur misalkan kepingin Dok sayur lalapan kali ya. Iya, lalapan. kayak kemangi ya, gitu betul. ya. Ada catatannya, boleh, tapi harus dibersihkan dengan baik. Oke. Gitu. Saya pengen jajan Dok. Gitu ya, sego sambel. Surabaya ini memang Keluar. kita ini budaya kita sego sambel itu ya. Iya, memang Ya, Dok. terus ditambah kemangi enak banget itu kan. Nah, Mantap. ya asal kita yakin Bersih, betul. Karena apa? Karena memang pada seorang wanita pada waktu dia terjadi kehamilan itu memang ada suatu mekanisme antigen antibodi di mana sistem kekebalan tubuh tersebut agak diturunkan gitu ya. Gitu. Jadi memang demikian gitu ya. Memang lebih ditekan sistem imunitasnya pada sang ibu hamil tersebut memang ditekan. Sehingga kalau di bahan makanan yang mentah tersebut kebetulan terdapat banyak bakteri, parasit, protozoa, nah itu akan mudah terjadi infeksi pada janin. pada ibunya. Oh, pada ibunya. Oh. Kalau kurang bagus nasibnya ya akhirnya sampai ke janin juga. Misalkan toksoplasma gitu yang kita tahu, infeksi toksoplasma kan dari kotoran binatang itu berterbangan di udara lalu nempel ke makanan. Betul. Nah itu termakan mungkin nggak ada gejala tapi bisa sampai ke janin. Itu. Nah itu kita harus lebih waspada, makanya karena sistem imunitasnya memang lebih rendah, maka harus lebih hati-hati kalau makanan sebaiknya yang matang. Gitu. Oke, itu soal makanan ya. Betul. Berarti harus benar-benar dipastikan matang. Begitu kalau memang mau yang sayur-sayuran lalapan, mending sendiri gitu mending ya. cuci sendiri deh. Ya, gitu ya, gitu. beli Jadi sendiri di rumah. kalau di betul. luar mending nggak usah gitu ya, Dok ya. Betul, cuci sendiri gitu. Atau kalau beli dari luar ya agak mau ribet sedikit nggak masalah. Iya, betul. Tapi ya dikukus atau gimana? Iya. Jadinya mateng akhirnya. Nah, itu. Jadi mateng juga akhirnya. Itu. Pokoknya prinsipnya jangan sampai ada bakteri yang ada di situ dalam jumlah yang banyak gitu. Oke, baik. Nah, ini ngomongin sego sambal gitu. Emang ibu hamil boleh makan sambal ya, Dok? Kadang-kadang tuh kan ada yang bilang nggak boleh makan sambal, nanti anaknya kepedesan yang di dalam gitu, Dok. Betul. Ya, itu enak gitu. Jadi pada wanita hamil karena ada suatu reaksi di dalam tubuhnya, penyesuaian, reaksi hormonal juga, maka kadar asam lambungnya memang jauh lebih tinggi. Oh, Gitu. iya, Itu pada iya. trimester awal. Iya. Kalau pada trimester akhir itu
karena babynya tambah gede kan, Iya, rahimnya uterusnya rahim membesar gitu, Betul. sehingga akan menekan lambungnya ke atas. Nah, sehingga mudah terjadi regurgitasi, asam lambungnya naik, gitu, sehingga mudah timbul mual muntah pada ibu hamil. Jadi bisa pada trimester awal, bisa pada trimester akhir. Nah, prinsipnya semua boleh, prinsipnya. Tapi harus diingat, memang dibatasin, dinikmati, enjoy, tapi dibatasin. Biasanya yang kurang menguntungkan ya, kurang pas kalau untuk kondisi asam lambung yang tinggi itu makanan yang terlalu pedas, Iya. lalu terlalu kecut. Oke. Jadi kepingin jeruk boleh sebetulnya, tapi kalau berlebihan ya akan menimbulkan itu tadi, kenaikan asam lambung berlebihan. Terlalu pedas, terlalu kecut, lalu mengandung santan. Nah ini enak-enak ini makanan enak-enak semua ini. Iya, betul. Santan, Dok. nah, ketan. Nah Oh, ini ketan berat juga. yang berat di perut Iya, itu iya, iya. semua boleh, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tidak ada rumus yang baku. Boleh icipin dulu, cocok lanjut gitu ya. Nggak cocok, biasanya keluhannya kalau nggak mual muntah terus diare. Iya. Nggak cocok, stop aja. Tapi dicatat, hari ini aku makan sambal petis, ternyata mual muntah diare, coret. Coret. Gitu. Oh, oke. Tapi bukan berarti ini terus akan berlangsung selamanya. Nanti kalau setelah melahirkan, Sudah gimana? beda lagi begitu Ya, kondisi tubuh sudah kembali normal, maka ini akan membaik dengan sendirinya. Itu. Oke, baik. Ini dari segi makanan gitu ya. Ada juga kalau misalnya dari segi minuman, dokter. Jadi ada mungkin beberapa minuman yang dirasa ini bagus nih, kayak misalnya degan diminum oleh ibu hamil itu nanti kulit anaknya jadi mulus gitu. Itu benar juga nggak sih, dok? Jadi setiap hari ibu hamil minumnya degan terus gitu, dok. Betul, saya setuju loh. Oh, setuju ini. Saya Oh, setuju, kalau ini betul. Tapi untuk reasoningnya enggak. Minum degannya boleh, setuju saya. Oke. Tapi reasoningnya saya harus luruskan gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu gitu ya, yang sedang hamil ini, kalau pengen minum air degan silakan. Setiap hari dok boleh. Sehari 3 kali dok, monggo. Cuman memang kalau saya lihat keterbatasan air degan itu cepat tengi ya. Jadi kalau minum Iya, hari itu ya harus hari itu habis. Iya. Nah, jadi gini, pada wanita hamil itu ada kecenderungan yang tadi saya bilang itu ada kecenderungan namanya emesis gravidarum. Jadi mual muntah yang berlebihan kan. Sehingga kalau dia mual muntah berlebihan maka sang ibu akan membutuhkan lebih banyak elektrolit. Elektrolit jadi unsur-unsur kalium ya, itu penting sekali untuk metabolisme di badan. Nah ini seringkali hilang pada saat muntah tadi. Kalau minum air degan itu mengandung banyak elektrolit, saya setuju. Oke. Jadi ini sebetulnya untuk mengganti kehilangan cairan dan elektrolit yang ada pada tubuh. Tapi bukan untuk terus supaya kulitnya bersih. Iya. Kalau minumnya setuju. Tapi kalau untuk reasoningnya kulitnya bersih, nah itu ya tergantung orang tua masing-masing, keturunan ya, faktor keturunan gitu. Jadi kalau sama perawatan anak gitu ya, jadi bagaimana merawat sang anak gitu. Termasuk minuman ini kita tahu, nah pada ibu hamil itu tubuh memerlukan ada yang namanya zat besi supaya tidak anemia. Iya, iya. Nah, pada ibu hamil sebetulnya tubuh sudah kekurangan zat besi. Jadi kalau secara apa adanya dengan makanan sehari-hari, walaupun porsinya dinaikkan, yang banyak mengandung zat besi itu daging merah, lalu sayuran hijau, ya, itu banyak zat besinya. Tapi sebanyak apa seorang ibu hamil mau bisa makan itu pun ternyata kebutuhan zat besinya nggak cukup, tidak mencukupi. Karena pada seorang wanita hamil itu secara fisiologis di dalam tubuhnya itu mulai menyimpan air untuk memperbanyak jumlah cairan darah. Jadi darahnya jadi encer, gitu. Penambahan, jadi nimbun dia.
tubuh itu menimbun cairan, tambah banyak, makanya sering ibu hamil terus bengkak badannya ya. Iya, betul. Sudah tambah berat badan, bengkak pula, kakinya bengkak gitu ya, sandalnya nggak cukup, Iya. pakai selop nggak cukup, sepatu nggak cukup gitu Iya, ya. Saya bener. bilang, Itu cairannya, Dok. nggak usah malu-malu, sudah pakai sandal jepit aja kemana-mana. Mau ke bank, Dok, nggak apa-apa, sandal jepit, tahu mereka ngerti deh gitu. Saya bilang, nah karena tubuh itu didesain untuk menyimpan cairan, memperbanyak jumlah cairan darah. Itu tujuannya untuk menjaga supaya aliran darah ke bayi cukup. Kedua, pada saat persalinan. Nah, saat persalinan kan nggak mungkin tuh melahirkan terus nggak keluar darah, pasti adalah keluar darah ya. Betul. Kalau seorang ibu hamil keluar darah 100-200 cc 1 gelas itu nggak masalah, tetap bisa netek, bisa aktivitas ya, mandiin bayi. Kalau saya keluar 250 cc mungkin cari minum sudah geliang-geliang gitu. Beda. Pada ibu hamil didesain seperti itu. Nah, karena cairan darah lebih banyak, zat besinya itu nggak cukup, tidak bisa mengimbangi kecepatan penambahan cairan. Sehingga kadar hemoglobin itu biasanya turun. Makanya seringkali pada ibu hamil itu terjadi anemia. Anemia bukan karena zat besinya kurang, zat besinya cukup, tapi karena nggak bisa ngimbangi jumlah plasma atau jumlah darah keseluruhan. Tapi tetap aja kita sebutnya anemia kekurangan zat besi gitu. Iya. tetap kekurangan zat besi karena dianggap kekurangan zat besi. Iya. Nah, zat besi ini penyerapannya di usus nih. Nah, ada minuman-minuman tertentu yang mengganggu penyerapan zat besi. Nah, ini nanti kaitannya. Misalkan teh. Iya. Berarti nggak boleh ya, Dok ya? Betul. Kalau ibu hamilnya anemia, nih dalam kondisi anemia. Betul, tapi ibu hamil rata-rata pasti akan turun. Anemia. Itu sudah ya. Betul. Dengan HB rata-rata wanita 13 ya, 13 itu. Iya. Hamil itu saya jarang ketemu HB tetap 13. Iya. Pasti di angka 10 itu sudah top, itu sudah paling bagus. 10, 11, 12 itu maksimal sudah. Tapi rata-rata di angka 10. Jadi dia memang terjadi pengenceran. Gitu. Nah, teh itu kalau di usus, apalagi minumnya bareng-bareng saat minum vitamin suplemen tambah darah tadi, suplemen zat besi tadi, itu penyerapannya diganggu. Jadi nggak bisa optimal. Jadi misalkan penggemar teh, seorang wanita hamil penggemar teh gitu ya, ya oke lah tetap boleh minum, tapi at least hindarilah jam-jam minum bareng obat. Oh, tidak boleh berbarengan. Ya, dan nggak usah terlalu banyak. Ya. Kalau penggemar teh minumnya mesti sehari 3 kali, ya dikurangi lah, sehari sekali cuman sore hari gitu, atau waktu ya buat gaul-gaul gitu. Gitu Pokoknya boleh, buat boleh. nongkrong aja gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, baik. Itu udah banyak nih dibahas dari sisi makanan, dari sisi minuman. Kemudian kalau dari lifestyle nih, Dok. Kan banyak ibu-ibu hamil tuh tadi seperti yang dokter bilang kan pingin tetap tampil cantik gitu. Tapi terhalang dengan nggak boleh loh, apalagi kalau ngecat rambut tuh nanti catnya bisa mempengaruhi janin juga. Itu kayak gitu tuh gimana nih, Dok? Prinsipnya kehamilan seorang wanita kita nggak pernah tahu A, B, C itu sama apa enggak, kita nggak pernah tahu. Dok, aku pengen dok kayak artis loh, Dok, hamil tetap cantik gitu. Belum tentu sama. Ada yang satu tetap cantik, ada yang satunya wah nggak bisa dandan, sudah nggak pengen apa-apa. Ya, itu kita nggak boleh kecil hati, nggak bisa disamakan gitu ya. Oke. Tapi misalkan ternyata kebugarannya bagus, dia dia kepingin tampil cantik dan tidak ada masalah, sebetulnya nggak masalah. Misalkan pengen rambutnya di highlight gitu ya, di cat, oke lah, silakan, tapi tidak berlebihan. Karena biar bagaimanapun yang digunakan adalah bahan kimia, bukan? Iya. Gitu. Termasuk perawatan wajah, facial kayak begitu ya. Itu Faisal itu ya, Faisal. Itu facial itu sebenarnya boleh, perawatan wajah boleh, tapi kadang-kadang kepingin lebih cantik lagi, Dok ada jerawat dong, ini sama ini disuruh peeling gitu ya, peeling. Nah, zatnya peeling itu kalau mengandung asam tretinoid, jadi tanya dulu
Oh, oke. Asam tretinoik acid mesti yang pedas-pedas itu loh di kulit itu ya. Iya. Itu karsinogenik. Karsinogenik itu maksudnya dia bisa menyebabkan kanker apa cacat pada bayinya. Teratogenik, nah itu. Teratogenik ke bayinya, sorry. Itu yang untuk peeling. Kalau yang lain, nah, misalkan kadang-kadang untuk anti jerawat dikasih mengandung sulfur belerang. Kalau obat-obat anti jerawat kita bau gitu ya, mesti ada kayak bau-bau belerangnya deh. Gitu ya. Karena itu yang dipakai. Nah kalau sulfur dipakai berlebihan juga nggak baik untuk kehamilan gitu. Jadi semuanya secukupnya. Jadi terpaksa ya kalau seorang wanita hamil, misalkan dengan terpaksa ada problem pada wajah gitu ya, harus mau berlapang dada gitu ya. Termasuk suami-suaminya saya bilang, ayo jangan macam-macam loh. Istrinya jerawat banyak, nggak usah ngomel-ngomel loh ya. Diterima apa adanya itu. Itu hormon juga ya kan, Dok? Para suami harus mau mengerti ini. Para suami itu nggak boleh protes itu. Kan untuk bersama juga kan, Dok? Betul. Lah yang kepingin kan berdua lah. Betul, itu intinya di situ. Jadi boleh tapi tetap harus hati-hati. Lebih baik didiskusikan dulu dengan dokter yang merawat. Oke. Gitu. Baik. Dokter ini seru banget gitu ya kalau ngomongin ini. Kayaknya memang harus tambah jam loh, Dok. Kita break dulu, Dok. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan sahabat Sonora, saya informasikan bahwa ada 3 goodie bag yang disediakan oleh Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan untuk Anda yang bertanya di kesempatan talk show siang hari ini. Jadi tinggal bertanya, nah nanti pertanyaan yang menarik akan mendapatkan goodie bag dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Yuk, langsung gabung di WhatsApp 0811 304 9800. Kalau mau telepon juga boleh di 031 7327102. Langsung masuk di chat YouTube channel Sonora Surabaya. Kami akan kembali sesaat lagi.